Kita ke sorotan berikutnya, DPR akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rabu besok. Langkah ini diambil untuk mendesak pemerintah mengusut pemilik pagar laut. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meminta pemerintah untuk segera mengumumkan pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang, Banten. Tidak hanya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Komisi 4 juga akan turun langsung ke lokasi pagar laut. Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa memberikan titik terang atas polemik keberadaan pagar laut. Ini dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok ya. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok. Itu kita akan cek lagi kebenarannya, kita juga akan turunkan. Kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang ada di sini. Sementara itu dalam rapat paripurna, anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Riono meminta pimpinan DPR RI membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus pagar laut ilegal. Hal itu disampaikan Riono dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa siang. Dalam kasus pagar laut ilegal, anggota DPR RI fraksi PKS Riono mendesak pemerintah untuk melindungi hak dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Menurut Riono, pemagaran laut ilegal dilakukan tanpa memperhatikan institusi negara, menghambat akses nelayan, dan menciptakan ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut. Dirinya juga meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut agar tidak menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola ruang laut yang lebih bertanggung jawab. Kedua, mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi presiden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola kelautan di Indonesia. Tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Kita ke informasi berikutnya. Survei Litbang Kompas menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai apresiasi dari rakyat tersebut akan jadi tantangan pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus bekerja keras. Menurut Puan, apresiasi baik dari rakyat jadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus bekerja demi rakyat. Jika masih ada kekurangan, harus segera ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan cepat. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Hasil survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, 80,9% masyarakat menyatakan puas. Salah satu bidang yang mendapat tingkat kepuasan tinggi adalah bidang politik dan keamanan yang mencapai angka 85,8%. Hasil survei Litbang Kompas menyebutkan 77% publik puas karena pemerintah menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan. 72,5% publik puas dengan penanganan konflik antar kelompok dan gerakan separatis.
88,6% puas karena pemerintah membangun sikap dan menghargai perbedaan. 83,4% publik puas karena menilai pemerintah membuka kesempatan untuk mengontrol dan mengawal jalannya pemerintahan. Sedangkan publik yang menilai pemerintah menjamin warga bebas berpendapat, angkanya mencapai 83,7%. Kita ingat pada waktu periode Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, itu selalu ada dalam tanda petik kekhawatiran bahwa kalau Pak Prabowo ini naik karena beliau dari tentara, lalu akan ada pendekatan yang lebih ketat yang lebih rigid gitu. Misalnya orang takut bahwa nantinya ketika orang berpendapat berbeda, dia akan diingat atau dicatat by name by address misalnya. Nah itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu, karena merefleksikan apa yang terjadi di masa sebelumnya ketika periode awal reformasi, di mana Pak Prabowo memang terlibat dalam beberapa kasus di sana. Nah, aspek-aspek itu kan yang dikhawatirkan publik. Nah, tetapi terbukti selama triwulan ini, hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Buktinya masyarakat bisa menyuarakan secara bebas, paling tidak di media sosial ya.